ada salah anak kosan pajak dia terjamin. Kenapa? Karena sholat satu-satunya tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker, pasti batal sholatnya. Coba. Iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangi ulunna pakasibiangi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangi pak bukana sinina decengi. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya kok pak buka berarti kan dinilai lah. Kalau dia tidak dibuka, itu masih nol. Makanya maka di guru itu puasa enolo, zakah enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawat enolo, ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi, kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya aku masih kiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masih kiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alaina minas sabarin tak buka manang itu mancidece. Jadi makanya yang pertama diperiksa adalah sholat. Kalau di dalam kubur, tapi orang di kubur mau kembali ke dunia, dikene angkalalan nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji, tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak, wasa sampajange pamulangi peresa, magi tau matewe kene li kesempatan rewa, kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah, ada uangmu masuk ke pondok, semen satu sak kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah, kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cijam mimu pasu letuk kamalinu mululunga materu. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel, Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai. Ini jadi masalah. Pada di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Betul? Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, satu sak semen saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa aja? 85.000. Itu anak belajar, orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru aku pondok emak kadaya paling banyak pahalaku, tidak, yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya.
Makanya jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komik kita suruh kan gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz. Hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak ada yang nak kepala Quran nanti selama nih. Oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau diceramah, kong kanak tamita pertama ke pesantren Pak kepala Quran tanya dulu gurunya. Maka dah mengaji tu matemu kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak tak. Iya, jelas itu Pak. Maka dah magi Pak Ustaz, masa kita baca Quran aku mati, nah guru nama kada dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu. Tanyakan, apakah di sini orang mengaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tak pertama, kecuali ceki yang ngaji yang aku mati, tak pertama nih. Kan itu kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja namanya kepakutan atau maga anda tanah bawah nih. Pembina nama kada di moga yoli mengaji tomate teh nak kada dia nasu mengaji tomate aja memang. Nah, kan begitu. Kalau kita di NU, kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu. Jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat hafal ini. Jangan. Kalau akidahnya keliru. Itu bahaya Pak. Saya harus luruskan. Karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya. Wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Ini. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi. Mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan. Kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro, kemudian ada yang dari Aceh, tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Sebutkan guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle, Kiai As'ad. Saya sering sebutkan guru Kiai Abdul Muin Yusuf Kalisidendre. Kenapa saya sebutkan? Itu tinggi Pak. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Saada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya kalau mau tinggi derajatnya nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Kan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Ada yang mengatakan, wah tidak ada ulama yang dijamin selamat. Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di depan, di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid, ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah, kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid yang ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Nah, makanya kuburan para wali ini datangi. Adik-adik Ansor, adik-adik Les Bumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Kadang kami apa mau pure Pak Buti pure Pak Bayi aja lalu mulai saya aja mau ini yang bahaya. Kami sebegitu. Kalau datang ziarah kubur Bu, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin.
kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta maki doa, ya Allah berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama ka, itu jadi masalah. Itu namanya tawassut. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin, sudah itu minta ki berkah kepada Allah. Put tali toka kasih barakah pada barakah angkai telingnya topan ritai. Dalilnya jelas Pak, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta. Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu cantik bolan, agak biasa Pak. Po mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na wadi mak bola mak kau akan jane. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kerbang anakku. Mega tahu madecing anak-anak apa na beta, apa dia ni lodong ni. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan, anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, bayineku, otoku, daratku, ku semua. Ini nih, makanya doanya itu harus, saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kau dia nami terima Pak dongat tabali Pak dongat tak. Ya kau milau dongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat tak. Tapa sogi bali bola aku pun. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat Pak, ikala siap penejaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos, rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega si ratu ya sabu Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko tak dosa buye. Iya memang kita menang angka tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak doakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1 malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode, namega, namodo sabu merope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, tidak masalah. Bikin capek malaikat. Iya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodo aku mas sumbang. Ya, kalau dia tak sumbang makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Tidak usah bilang 1 juta enggak. Rugi ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka ke Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu. Ya roh ala pangalipa mulangi reko ota. Napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pangeli pamulamu, titip sama Allah baru berdoa. Pun tapancaji wiya papasempo dalle patola abala
Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu, setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di Irak ko tay napi Pak Biri. Napa maka datoli upake moje mula balu enade umadeceng. Salah-salang nih bos. Ini kan, ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat. Macera diganti syukuran. Kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan macera bola, macera wetang. Dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah. Syukuran 7 bulanan. Dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi. Tapi menggunakan sebagai alat. Untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dekat di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli nipu imam baca dong. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada yang mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik. Karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya makan ditolak bala. Pu imam suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Tidak nih gare pagalungnya makokoy. Ang kemana nih rupana pasompero, kemana nih rupana. Tapi mega mati lasa, magai. Dia nagaga milodongan. Hilang itu tolak balanya. Coba kere, magai, melo no galunge orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking, orang miskin pergi ya komite senama buat tahu lah kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang menyanyi mana to sugi hilang doanya. Ini yang hilang Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomatot tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa ia tu sampajange angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia tu sampajange angkamu oko alemu. Apa makreman arapanap saupa kada araparabah. Niga misangi elena yang misangi punna. Kan begitu, karena wapi ampusi kum apalatu basirun alemu made mu guruiwi. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nur Muhammad. Kan itu yang dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya, Kemri nalolongan ngero begini. Iero sampajange Ahmad. Iero mas sampajange Muhammad. Maksudnya, kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajange Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba. Itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata tahu. Apa ia senge Ahmad, ia matau tu rahasia, ia matau Nur Muhammad, ia matau watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad.
Coba itu. Itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tu watakale pulok kompa unsur. Unsur na anginge maridi, unsur na apie macalla, unsur na wae mapute, unsur na tanai mabolong. Ia ko tatongi sipa na apie alipu ilambana. Ia ko rokoi sipa na anginge maridi, hurupu na hurupu ha. Ia ko suyui tanai, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau dudu itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk makanya Ahmad. Jadi ya tu watak kalemu pulukumati Ahmad. Yana tu nakla li kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nurun Muhammad. Itu tuh. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18, 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asanna puange malapala riwatak kalemu Ahmad masempaja Muhammad tatungan. Itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya nak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya, jadi kan itu yang diambil. Puluk komana miro, nala atau pandite dia bahas itu. Yana tu makada dega ga sewa dena puluk nuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya aku Muhammad, dega ga sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Yana tu nak dia ko makanja isam pajan na tawe, na makanja sikirina, dia itu nakan naila sama kaleleang. Betul, Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan, ambil makanan itu, cium, bacakan salawat, baru atau kangiati, maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji, puluk ko matoka nuru Muhammad, tama ko masih di mancaji Pak Bura. Yana tu nak kada alai Pak Bura kung kagaga memuandre. Orang mau makan daging, Pak, pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Mapunco mi bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alai Pak Burah. Terima kore umi di makraya sang alai Pak Burah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Yana tuh nak kada bacang ni salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Terakhir, saya kasih tahu begini. Salat, ini kesimpulan terakhir, Pak. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini, doa, Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunat musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu. Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat rapor hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunat musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunat taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara bil Quran, tapi bisa menggunakan istihara bil sholat. Karena sholat itu tidak menunggu.
Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat, hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga, Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Stres malaikat itu. Aso sini milo sepeda, Selasa milo motor, Araba milo oto. Maka malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabu 240 yauman mania. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kong ke anak tak tahu, hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ke sepeda, mau ke kantor mak belikan ke sepeda, rewa ki boleh kantor mak ada belikan sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak dijabah karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqamah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqamah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Maka hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Bedepo lapor inalah simillo." Aja bawa nih. Selesaikan. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya. Itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqi Abdul Rahman Abu Dalil. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapla tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah de cengagana lino macinang ilau nyokor. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disapu-sapu jagat karena belum ada isinya itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah de cengagana lino macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisariwi aja mu palaba ilok bana. Pak dia pakai sana tuh. Napa kosong aku puang Allah Ta'ala doa pendek ini supaya kau yang mengisi. Makanya disebut sapu jagat. Jadi jutaan reti aku kata baca tu doa nadena lepang kada dia di sana ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada di sana. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilau ni wija-wija kor. Fid dunya hasanah mancaji decenyo kolino po. Wa fil akhirati hasanah. Yo nak tilawe usahakan ipo ta pancaji dece itu ke surumunri. Wa qina azabannar aja po ta pagesai ka api neraka gara-gara ya bilawe. Jadi sit dimilau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya.